kekhawatiran anak-anak. Jadi saya rasa males saya nanggepin kalau pernyataan yang receh begitu ya. Jadi tingkatkan lagi bro, daya ujimu itu ya. Jadi oke, sekarang kita masuk ya. Tadi yang rambut kan udah saya tunjukkan. Di sini Muhammad membagi-bagikan, lalu beliau membagi-bagikan rambutnya ya untuk dikultuskan. Nah, itu rambutnya dibagi-bagi. Kemudian ada ya, misalkan tadi kan darah kan ini misalkan merasanya doif. Saya tunjukkan yang lebih jorok lagi ya. Yang lebih jorok. Saya yakin kalau orang waras pasti muntah-muntah ini kalau melihat hal seperti ini nih, lihat. Muhammad ini ya. Jadi ini kitabnya ini tentang pengobatan, tentang ini ruqyah ya, ruqyah. Jadi Muhammad ini seperti Gus Samsudin ya, zaman dahulu kala. Di sini Muhammad itu ketika ada orang sakit, dia itu ini buat orang yang sakit dengan ludahnya dan jari cemari beliau. Kemudian dia mendoakan dengan kata ini, lihat, dia membuat pengobatan dengan ludah dan jarinya. Itu bahkan ada yang mengatakan gini ya, di dalam hadis Ahmad, itu mata bro yang diludahi. Bayangkan mata orang. Jadi gini ya ceritanya. Sebelum kita bahas ini, saya terakhir sakit mata itu mungkin ya udah lama banget, mungkin SMP atau SD gitu ya. Tapi semenjak saya pakai Insto, mata saya udah nggak sakit lagi. Nah, di sini persis perkataannya dia dari Ali ini. Aku tidak pernah lagi terkena sakit mata setelah sejak Muhammad meludahi kepada kedua mataku. Lihat, Muhammad ngeludahin mata orang, ya. Tetapi ya itu tadi. Jadi hanya konsep probability aja. Oke, silakan. Oke, silakan Selesai. Bang Kores. Oke, siap. Berikutnya ya. Oke, di sini akan gua bacakan. Ini dari hadis kiamat lagi. Jadi sekarang hadisnya data yang kiamat pakai itu malah pro kepada Kores gitu. Malah kiamat yang digebugin. Nah, ini kita lihat di sini ya, Kang kawan. Ini gua baru menemukan lagi. Ternyata kiamat itu hanya membacakan tapi tidak membawakan apa saja karomah yang terdapat ketika air seni Nabi ini diminum. Perhatikan di sini. Ummu Yusuf adalah gelar untuk barakah. Berkat minum air seni Nabi, barakah tidak meninggal, tidak mengalami sakit sama sekali. Kok ininya nggak dibacakan? Gue pengen tahu, Yesus ketika darahnya diminum di Yohanes 6 nomor 54, ini tuh nggak tahu ya, pada jijik kali. Karena di sini Yesus malah nawar-nawarin. Bedanya Nabi Muhammad dengan Yesus, Nabi Muhammad tidak menawarkan orang-orang meminum. Kalau Yesus, dia karena nggak ada yang mau, mereka nawar-nawarin diri gitu loh. Jadi Yesusnya nawar-nawarin diri, makan dong daging gua, minum dong darah gua, nah, di situ. Itu bisa kita lihat di Yohanes 6 nomor 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dia malah promosi. Promosi supaya darah sama dagingnya diminum. Air seni Nabi gitu. Lalu kemudian darah doif ya, darah doif, rambut Nabi begitu. Itu ada yang minum gitu. Nabi tidak menyuruh, orang-orang ada yang meminum. Kan gitu. Lah Yesus ini kan menjijikan nawarin daging sama darahnya sendiri. Nanti pasti orang-orang Kristen, oh itu perumpamaan, perumpamaan salib. Loh, perumpamaan ini tertulisnya begini kok. Ya enggak? Lalu terus kemudian di sini lagi ya, kita lihat. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad itu orang-orang yang meminumnya untuk orang-orang Kristen jijik. Nah kami itu sangat jijik ketika kita mempunyai seorang Tuhan yang lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata, hai Nabi cobalah terka, malah para pengawal pun memukul dia. Ini kok Tuhan maha terludah, kok Tuhan maha tertinju coba. Apa nggak bau? Apa nggak bau ludah Yesus ketika turun ke bumi? Coba. Ya nggak? Ini Markus 14 nomor 65. Lu ngobrol-ngobrolin ludah, kenapa lu tidak membahas Tuhan lu yang diludahi orang? Kami sebagai muslim, kami jijik punya Tuhan seperti ini. Coba. Nabi Muhammad gitu. Kalau misalnya meludah, orang-orang bertabaruk. Tuhan lu diludahi. Tuhan lu yang mencicipi ludahnya orang. Gimana? Mulailah beberapa orang meludahi dia. Diludahi, Tuhan lu maha terludah bre.
Dan ini orang-orang tuh kalau meludah gimana coba? Gitu kan dia mengeluarkan dulu dahaknya. Itu ada dahak nempel itu di muka Yesus, Bre. Selamat datang di kebenaran gitu. Ini perhatikan, Nabi Muhammad barokah tidak sakit. Yesus nawar-nawarin daging sama darah, tapi nggak ada yang minum dan makan. Ini perumpamaan, alah bosan ini kayak ngobrol sama playgroup gitu. Lalu kemudian kalau pengen yang lebih rendah dari hewan, perhatikan di sini Ikhwan. Kalau pengen lebih rendah dari hewan, lu harusnya ke Wahyu 19 nomor 6 gitu loh. Lihat di sini, Bre. Nah, di sini nah di sini Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Nih, kalau lu pengen sesuatu yang lebih rendah dari hewan, perhatikan Tuhan lu. Tuhan lu berubah jadi hewan lalu mengawini sesuatu di sini. Apa yang dikawini? Kita buka lagi di sini, my bre. Kita lihat, open new tab. Kita buka 2 Korintus. Mana nih? 2 Korintus 11 2. Nah, di sini. Apa yang dibilang oleh Bapak Paulus yang berada di sorga ini? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah perawan suci kepada Kristus. jedar Yesus lu yang nanti berubah menjadi anak domba, dia akan mengawini perawan-perawan suci ini, Bre. Perawan suci, wah, lope. Perawan suci. Jadi baik pria maupun wanita itu akan menjadi perawan suci bagi anak domba. Tapi kawinnya untuk orang-orang muslim jangan dipikir kawinnya kawin jasmani ya, kawin rohani gitu. Nah, kawin rohani kayak gimana ya, kita kembalikan lagi kepada Kristen ya, gitu. Selamat dinikmati Tuhan yang maha terludah ini, lalu kemudian dia berubah menjadi anak domba, lalu kemudian dia mengawini perawan-perawan suci yaitu manusia-manusia Kristen ini. Dan buat kami pribadi itu jauh lebih rendah daripada binatang. Thank you. Oke, brother. Oke, yuk lanjut. Oke, jadi tadi 2 Korintus 11 atau mau dari yang 19 dulu ya, Wahyu 19 ayat 6. Ini ya. Jadi Wahyu 19 ayat 6. Jadi maknanya itu adalah persatuan ya. Gereja Yesus Kristus itu sebagai mempelai pria dan umatnya itu sebagai mempelai wanita. Jadi itu bahasa yang dikenali oleh bangsa atau orang ini ya, bangsa Yahudi. Jadi orang-orang Israel. Jadi kalau Anda mau menafsirkan sesuai dengan teks ya itu tidak apple to apple. Tapi terserah kalau mau diketawain. Tapi memang seperti itu maknanya. Nah, berbeda dengan pemaknaan yang nanti akan kita bahas. Nah, itu ya. Nah, dan kemudian di dalam ini ya, 2 Korintus 11. Jadi di sini kan dia mau tafsir liar bahwa Yesus Kristus nanti akan kawin dengan perawan dan seterusnya. Aduh, jadi gini ya, di dalam ini nanti Anda yang kejedot sendiri di dalam Matius 22 ayat 29 sampai 30 nih ya, kita lihat. Jadi perkataan Yesus itu ya konsisten dikatakan ini. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Ya ini dari 29 ya. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Jadi nanti di surga ya. Dikatakan, sebab mereka semua telah beristrikan dia. Kemudian dikatakan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Jadi kalau ada kawin mengawin, kalau ada bidadari dikatakan oleh Yesus Kristus, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi Allah ini ya Theos ya. Jadi kalau dikira Allah SWT ya Anda salah paham. Jadi ini hanya bahasa serapan dari bahasa Arab, dan Alkitab itu sudah terlebih dahulu ada bahasa Arab gitu. Jadi sebelum Islam ada. Jadi kira-kira abad 3, abad 4 nantilah itu. Nah, jadi di sini kemudian dikatakan ya, karena pada waktu hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi itu sekaligus ini perkataan Tuhan Yesus ya, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi mau pemaknaan yang tadi itu perkawinan Yesus dengan
perawan dan apa itu kan hanya pemahaman antikristus. Nah, itu pemahaman si penyesat itu. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi saya yakin kehidupan umat Kristen di surga nanti itu jauh lebih indah karena apa? Karena ketika kita di surga itu sebetulnya sudah tidak ada apa maksud tubuh kita itu tubuh kemuliaan. Jadi bukan tubuh untuk berhubungan gitu loh. Nanti justru kalau di Islam itu dikatakan di dalam hadits tidak bersunat. Jadi mau pesta seks di ini surganya itu adalah surga lendir karena di dalam Anaba ya Anaba 30